kita harusnya nikah sebulan lagi, Bunda. Ya, terus tapi dia nggak ada kabar seminggu ini. Seminggu ini lost contact. Lost contact, terus ada kayak SMS ancaman gitu, jauhin. Teror. Iya, aja teror kayak gitu. Kamu Bilangnya apa? Diteror, jauhin, jangan ganggu Raza, jauhin Raja kayak gitu. Padahal biaya pernikahan semua udah. Udah kita udah siap. Katanya kebanyakan kamu ya? Iya, tinggal 1 bulan lagi kok kayak gitu. Oh. Jadi kan udah hampir siap semuanya, tapi tiba-tiba seminggu yang lalu itu dia nggak kontak sama sekali, nggak ada kabar. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil kita ngerem mendadak. Hampir nabrak seorang pemulung lagi bawa gerobak. Lagian si Dodo nggak hati-hati sih, kebiasaan deh. Nabrak kali ya? Hah? Enggak, kayaknya lo nabrak tuh emang. Enggak. Oh enggak, harusnya ngerasa dong aku mabrak juga enggak ada. Hah? Enggak. Saya ngerem, kalau ini kan nabrak kan pasti ada bekasnya. Mas kan lihat di kaki saya sampai kayak gini. Saya nggak mau tahu, Mas harus ganti rugi. Ganti rugi apaan? Nggak gini. Ini aja nih buktinya kaki saya tiba-tiba langsung bolong kayak gini. Enggak, Bapak mau minta ganti berapa, Pak? Saya minta ganti 3 juta. Modus lo. Ya ini lukanya luka apaan? Luka bohongan kali lo. Luka ini luka lama. Enggak, Apa sih lihat dong Mas, darah-darah ini. enggak Pak, maaf ya Pak ya. Udah deh gini, gue nggak mau ribut. Kita juga kan ada urusan. Udah berapa aja deh? Mas, kenapa Mas? Apa? Nih nggak tahu ada orang tiba-tiba nabrak. Mas nggak apa-apa Mas? Lihat dong, kaki saya luka kayak gini. Pemulung itu kok kayak ngebuang muka, nggak mau ngeliat ke kita. Ya udah deh gini, Pak, Dodo. Bentar ya Pak ya, maaf ya Pak, kita minta maaf banget Pak. Maaf banget Pak, bener supir kita udah di mana berapa deh ah? Sini aku aja. Sini. Pak ini ada uang 300 Pak. Kasian sih. Saya tawarin duit, dia langsung ngambil begitu aja. Tapi ada yang aneh sih. Di anduknya itu ada inisial MR. Ini kebetulan apa gimana? Sedangkan pelapor kita namanya Mala, target kita namanya Raja. Nah, ini modus nih. Nah, udah biarin aja. Orang tadi nggak nabrak kok. Ya kan kasihan. Ya sekarang gini, sekarang kita mau kemana? Untuk nyari si calon suami kamu ini. Kita Ke kosannya dulu ya. Ya, ke kosan. Kosannya dulu. Sabar ya. Ini dari Bandung ya. Udah dari Bandung. Dari Bandung. Yuk kita ke kos-kosanan dulu yuk. Tapi lu nggak tahu kantornya dia kerjanya apa? Dia kerjanya sih kayak di pengusaha gitu, bapaknya dia punya perusahaan bapaknya. Oh gitu. Ya udah yuk kita ke kosan dulu yuk. Ini kosannya. Ya ini kosannya. Mbak, kita ke dalam. Yuk, oke. Mudah-mudahan ada informasi ya. Digedor-gedor nggak ada jawaban dari kamar Raja, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Itu adalah Atira, teman kosnya Raja juga. Kenal juga dengan Mala. Nah kita cuma nanya Raza di mana? Raza ada di mana? Kamu tahu nggak? Gue nggak tahu, Raza tuh udah keluar dari kosan ini. Udah keluar dari kos-kosan ini? Iya. Kamu tahu nggak? Gue nggak tahu. Dia nggak bener-bener kasih kabar juga ke gue. Ya tapi masalahnya kamu nggak masa nggak dikabarin sih sebagai calon istri? Kok mau aja sih kesini kayak cemuran kok malu kayak gini. Maksud lu apa? Aku tiba-tiba Ngejar nggak cowok tahu. kayak gini tau nggak? Ini sih aneh. Temennya target si Raza ini yang cewek namanya Atira bisa marah-marah sama pelapor kita sampai keluar kata-kata yang bener-bener menurut saya sih nggak pantas ya. Ini kan padahal kita cuma nanya, bener-bener cuma nanya. Nih kayaknya ada yang disembunyiin nih sama cewek ini. Ya gue mau nikah, ya wajar dong. Gue nyariin tunangan gue. Kalau gue jadi lo sih kayak udah punya Mbak, maaf ya, bahasnya. Ada bunyi orang jatuh di dalam. Loh, itu kok ada suara? Ini berarti ada orang di dalam kosannya si target kita. Ini pasti ada orang, nggak mungkin kalau nggak ada orang ini. Lo bener nggak tahu Raza di mana? Iya, kalau gue tahu udah kasih tahu mbak. Sekarang ini udah ada suara bunyi. Berarti ada orang di Mana dalam. gue tahu. Berarti ada orang di dalam. Udah nggak di Lo sini nggak lagi. ngumpetin sesuatu kan? Lo tinggal buka sih. Kok lu tiba-tiba nyolot ngatain gue cewek murahan kayak gitu kalau lu nggak tahu sesuatu? Tiba-tiba Gue nyolot nggak tahu bapaknya. sesuatu. Ya lagi mau ngapain sih? Biasanya udah berisik, gedor-gedor. Nih maksa-maksa gue udah bilang gue nggak tahu. Kalau gue cuma nggak tahu, udah kasih tahu lo. Ya tapi maksudnya Dikunci. ada orang di dalam. Tadi bunyi suara. Gak ada orang, gak Jangan ada. bohong. Tuh, gue jadi curiga lo jangan tahu sesuatu ya. Enggak. Lo tadi
tadi ngomong goceng murahan, jangan-jangan lo masih suka sama Raza. Oh dia pernah suka sama Raza? Iya, dia pernah suka, jadi dia kesel kayak gitu sama aku. Ya lo ngerebut duluan Raza dari gue. Oh. Jadi gue duluan suka sama Raza. Ya tapi dia mau sama gue. Ya lo kenapa lo tau kan gue sahabat lo malah ngambil Raza dari gue. Tuh ada suara. Lo pasti ngumpetin sesuatu, cepet. Yang bikin kita bingung nih, kita bertanya-tanya loh, wajar saya bertanya-tanya. Atira ini kok tiba-tiba tahu di mana kunci kamar kosannya Raja? Kok lu tahu bisa ada kunci kamarnya di bawah? Ya emang dia biasa juga naruh di sini. Tuh. Coba penasaran gua. Nih, ada nggak? Mana Raza gue tanya? Tapi ada yang pecah beneran. Tuh. Suara yang pecah kan? Tuh. Bener loh, gak ada orang sama sekali. Terus suaranya dari mana dong? Tapi yang bikin kita kaget, di situ ada baju terbakar. Jadi aku waktu itu pergi ke Bali, terus aku kasih kado ini. Oleh-oleh. Iya, tapi kenapa Ini sih? bajunya, berarti ini bajunya Raza kan? Ini oleh-oleh dari kamu. Iya, ini oleh dari aku. Kok dibakar? Dibakar kayak gitu. Ya artinya dia udah ngelupain lo dibuang sama Lo Raza. jangan so tau deh. Ya Lo ini pasti lo kan yang bakar. Artinya Lo ini yang bakar buktinya lo tahu ada kunci di situ. Mau gue ada kerja bakar-bakar di baju. Buktinya lo tahu ada kunci di situ. Ya biasa juga dinyimpen di situ. Terus nggak mungkin lah Raza ngebakar ini. Ini tadi kayak ada orang. Ya ini pecah berarti jatuh kan? Berarti ada orang yang tidak sengaja menjatuhkan ini. Nggak mungkin ada angin di dalam sini. Nggak mungkin ini kan? Tapi lewat mana orangnya keluarnya? Di kamar mandi nggak ada? Udah kan gue udah bilang, semua udah jelas kan gak ada orang di sini. Udah mas udah mas nggak mau rame-rame kayak gini ya. Cukup. Udah. Udah ya, semua udah jelas kan? Gak ada Raza di sini. Udah ya, semua udah jelas. Udah kalian siapa lagi? Udah kan? Apa? Ini nggak mas kakak. Kunci biar sama lo, terus baju yang gue kasih Kunci sama dibakar. gue? Dan lo tahu Oh, itu dia baju tahu yang ambil gue dari kasih mana? ke Raza. Nah, sekarang kalau bisa tahu ada kunci di bawah karpet, Gue lihat Raza tuh selalu naruh ini di bawah karpet. lo nggak ada hubungan sama Raja, pacarnya dia? Enggak. Tapi lu kenapa nyolot pas? Pasti dia nyolot, pasti dia tahu sesuatu, terus pasti dia yang bakar semua bajunya. Karena gue masih sakit hati. Dulu lo ngambil Raza dari gue. Jadi berarti benar dong itu lo semua yang kerjain, semua yang bakar Apa baju sih? itu lo. Kapan gue ngerjain? Buktinya tadi kan pas ada suara pecahan beling gue di luar. Udah sekarang kalian keluar. Udah. Jangan sampai gue pakai security di sini ya. Udah mas. Nggak gua kayak gini. Pasti ada sesuatu orang tadi kita denger kok, dan itu kan jatuh itu. Apa ada pecahan beling, baju kebakar, pasti ada orang di situ. Tapi pasti tadi kamu lihat nggak ada orang di dalam? Ya, enggak lihat. Tadi gue mau ke belakang ditarik sama dia. Nih, Raja kerja. Iya, kerja di kantor punyanya dia sendiri. Oh, dia pengusaha. Iya, dia pengusaha. Di kantor dia sendiri. Iya, kita ke kantornya aja kali ya mas ya. Coba yuk. Iya. Pas kita jalan dari kos-kosan mau masuk mobil, kok saya ngerasa saya diliatin sama seseorang. Saya nengok, ternyata ada pemulung yang tadi kita tabrak. Dia ngelihat kita dengan tatapan kayak tatapan gimana gitu loh, tajam banget. Tapi pas saya liatin, dianya nunduk dan pergi jalan. Itu yang tadi, gerobak yang tadi ngeliatin kita. Kok bisa muncul di sini sih? Iya kan? Iya. Aslid. Tadi tukang gerobak tadi ada lagi di situ. Kan gerobak mana yang tadi? Yang tadi kita tabrak. Pelapornya lagi nangis nih, bentar dulu deh. Loh, tadi yang sama kan yang jalannya pincang-pincang. Bang Iman. Kok kayak ngawasin kita sih? Akhirnya kita menuju ke kantornya Raja. Ya, gue penasaran deh. Kok kita bisa ketemu pemulung yang sama lagi tadi di depan kosan? Itu bener kamu lihat dia? Hah? Ya elah. Dia ngeliatin kita. Terus tadi pas gue tunjuk dia langsung. Dan jalannya nggak pincang-pincang lagi. Aku nggak ngeh, kan kamu yang ngeh. Iya sama orangnya. Beda kali. Tadi kan pemulung kan kakinya borok gitu loh. Nggak, tadi dari jauh, tapi dia ngeliatin kita kok bisa sama. Masa kita dalam waktu singkat ditemuin dua pemulung? Beda kali. Yaudah kita ke kantornya deh yuk, ke kantornya yuk. Itu dia tuh mas kantornya. Oke, yuk kita turun yuk. Kita tanya yang benar ya. Ya kita tanya orang kantor, nggak mungkin nggak tahu di mana karyawannya ya kan. Razanya ada. Raza udah dipecat. Sejak kapan ya mbak? Tapi yang mengagetkan, resepsionis kantor itu bilang kalau Raja itu udah lama dipecat katanya. Nah lo. Loh, kok dipecat? Kan dia yang punya perusahaan ini mbak.
Apa? Karyawan biasa. Karyawan biasa. Bukan punya papanya. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak dan ternyata itu adalah bosnya Raja di kantor. Ada apa ini rame-rame di sini? Raza, coba kamu jelasin. Maaf Pak, kita cari orang Pak. Maaf Pak, kita cari orang namanya Raja Saputra. Raza. Iya. Raza udah lama dipecat dari sini. Lagi kalian siapa? Ini calon istrinya. Pak. Calon istrinya? Saya nyari dia ke sini. Iya. Karena dia udah seminggu nggak ada kabar. Karena kita bulan depan mau nikah. Jadi gini ya, kebetulan Anda ini berarti tunangannya ya? Iya, iya. Jadi begini Mas. Iya. Jadi Raza itu udah lama dipecat dari sini. Iya. Dan bahkan dia banyak membawa aset perusahaan ini. Tapi kan dia yang punya perusahaan ini. Siapa bilang yang punya perusahaan? Saya pemilik perusahaan ini, pemilik tunggal perusahaan ini. Dia hanya karyawan di sini. Dia bohong. Hanya staf di sini. Terus maksudnya ngelariin uang nggak tuh? Itu apa? Ngelariin aset-aset? Sebentar. Sebelum saya pecat itu bocah itu korupsinya terlalu banyak. Korupsi apa lagi, Pak? Kalau dihitung-hitung udah ratusan juta deh. Jadi saya mau Anda bawa Raza itu ke sini. Saya aja nggak tahu di mana, makanya saya kesini. Tadi kan Anda bilang Anda tunangannya kan? Nah, dia nyari Pak, udah seminggu nggak ada kabar. Katanya urusan kantor keluar kota, tapi nggak bisa. Saya tidak mau tahu. Jangan-jangan ada sekongkol dengan Raza. Nggak ada. Nggak, saya kesini nyari Raza. Kita datang ke Pokoknya sini. sebentar. Saya tidak mau tahu. Atau Anda saya tuntut. Ini ngapain di rame-rame di kamar? Keluar. Bapak-bapak itu malah marah-marah ke Mala, menuduh Mala gara-gara Mala nih, gara-gara kamu nih calon istrinya. Raja butuh uang, jadi ngambil uang banyak di kantor korupsi. Jangan-jangan dia ini sekongkol dengan Raza. Maksudnya? Dia gaya hidupnya aja mewah. Lihat aja. Saya kesini cuma nyari Raza, Pak. Saya nggak tahu masalah undang-undang itu, saya nggak tahu. Ini bosnya aneh deh. Kenapa mesti malah yang harus ganti rugi? Yang make siapa, ya ganti rugi siapa? Padahal kan malah baru calon istri. Sebentar ya. Memang sih setahu saya, seingat saya sebelum saya pecat, dia itu sering dijemput sama perempuan. Hah? Namanya Pak? Ingat Bapak? Saya sih kurang tahu ya namanya. Alifah, Kamila. Siapa yang benar Pak? Siapa, Pak? Atira. Saya kurang Ada tahu cewek persis gitu, namanya. dia Yang punya jelas pacar. perempuannya agak gemuk gitu. Gemuk gitu. Oke Pak, kita permisi Polisi, ya Pak. ya. Lah, ntar dulu. Apa? Mana KTP-nya tadi? Sudah buat apa? Salah. Loh, terus pegangan buat saya siapa? Ya Bapak kan urusannya sama Raza kan. Ini kan baru calon istrinya. Wah, Masih calon istri Pak, belum Nah, ada Bapak ikatan. urusannya apa? Nyita-nyita KTP Nggak orang? bisa begitu Oh nggak bisa dong. juga. Dia artinya dia direkam Eh. sama kamera loh Pak. apa-apaan ini? Enggak Pak. Tanggung jawab dong. Pas kita mau masuk mobil, tiba-tiba Mas Uya ngomong, loh itu kayak ada penampakan, kayak ada yang ngeliatin kita. Tuh kan, dia lagi tuh. Tuh. Weh. Ini kok sama kayak yang tadi hampir kita tabrak di dekat kosannya Raja ya? Kok bisa sampai di situ lagi tuh orang? Kita samperin, dia lari ninggalin gerobaknya. Bisa lari tadi. Tuh. Inisialnya MR tuh. Saya yang berpikir tadi cuma kebetulan jadi berpikir jangan-jangan kok MR ini apa ada hubungan dengan pelapor dan target kita malah dan Raja. Terus pemulung itu kenapa tadi lari? Kalau emang dia nggak ada salah apa-apa kenapa masih lari kan? Uya kemana sih? Dari tadi. Gerobak yang tadi kita tabrak nggak? Kenapa lari? Oh iya. Nah loh, Orangnya lari, jalannya lari kencang banget. tadi ada dia. Aku nungguin di mobil dari Lihat tadi. aduknya nih. Astagfirullahaladzim. MR, Mala, Raza. Kebetulan kali Mas Uya. Iya kebetulan kali ya. Kan masih banyak, bukan MR lagi, bukti aku sama Oke. Anggap ini nggak ada hubungan sama Raja. Tadi orangnya lari. Tapi orangnya lari dari dia gitu. Sama gerobaknya nih. Kalau gerobaknya mungkin sama, tapi orangnya kan tadi kan agak-agak. Orangnya kabur, gua tunjuk, weh. Lari, ngibrit. Masa sih? Sekarang dia dipecat dari kantornya sendiri. Terus suruh ganti rugi. Terus sekarang Tapi lu ada yakin kabar itu di kayak kantor gitu. Dia bilang itu punya kalau- bapaknya loh. Ya, tapi tadi kan orang itu bosnya itu bilang bahwa itu bukan itu karyawannya, dia udah dipecat, malah dia mau lari uang perusahaan.
Ya berarti lu dibohongin, dia bukan pengusaha. Dia emang kerja di sini. Dia kemana? Kalau kayak gitu dia nggak ada di semuanya, minta nyariin dia udah. Lo mikirnya begitu. Kalau gue malah lebih fokus gue adalah ke pemulung tadi deh. Kenapa bisa pemulung itu nongol lagi di ngeliatin kita, merhatiin kita di depan kantor tadi? Dan itu gue yakin, Tri, dia yakin itu orang yang sama. Dan sekarang kenapa dia lari? Kenapa gerobaknya ditinggal? Ya kan? Karena waktu sholat zuhur udah tiba, jadi kita sholat dulu ke masjid. Ya udah, kita sholat nih. Selesai sholat, Mas, kita ke kafe temennya aja ya. Dia bisa ngasih informasi tentang Raza kayak. kamu dapat SMS apa sih? Kamu datang aja ke kafe ini, kamu bisa dapat bisa dapat informasi soal Raza. Kita ke sana ya sekarang Ya ya. udah deh, alamat ini. Oke, ini pada dong. Kita langsung menuju ke kafe. Katanya malah tiba-tiba dapat informasi dari handphonenya dia, kita disuruh datang ke kafe itu, kita bakal mendapatkan informasi tentang Raja. Buru-buru kita ke sana dong. Melis, kamu tahu nggak Raza di mana? Ini apa nih? Gini Mbak, maaf. Enggak, tadi Mbak kan yang SMS kan ya, yang WhatsApp. Maaf mas, jangan mendadak kamera ya. Tadi kan Yuli SMS aku. Terus sini. Udah saya nggak SMS. Tadi dia bilang katanya. coba lihat tadi nomor telepon dia bukan? Mana? Nomor telepon lo bukan? Bukan punya gue. Ini bukan nomor telepon lo? Bukan. Oke, tapi masalahnya kita disuruh datang ke sini, Katanya ada informasi. informasi soal siapa Raza. Raza itu udah mati ya. Raza udah mati dan gua nggak mau berurusan lagi. ngerti Raza ya? udah mati, udah meninggal maksudnya? Iya. Julius bilang, ini kita kaget ya dengarnya. Kalau Raja itu katanya udah meninggal. Oke, namanya lu Julius. Nama gue Julius. Tadi lu disuruh datengin ketemu Julius kan? Julius, iya. Katanya lu punya informasi soal Raja. Nah, Raza di sini. ini gue jadi curiga nih, jangan-jangan apa? Jangan-jangan lu menyembunyikan Raja nih. Raza udah meninggal. Gitu aja sekarang. Gua nggak tahu Buktinya Raza di mana. apa? Buktinya apa? Gini, oke. Kamu bilang katanya udah meninggal. Tahu kuburannya nggak di mana? Iya. Saya tuh nggak datang ke pemakamannya. Saya udah lama sama dia udah nggak berurusan. Masa iya sahabatnya sendiri nggak datang ke pemakamannya? Oke, Raja itu sahabat lu bukan? Ya, sahabat. Apa jangan pacar lu? Enggak. Mantan pacar lu? Enggak. Kalau lu kenal deket sama dia? Ya temen. Tapi kenapa waktu kalau temen dia meninggal kenapa lo nggak Ya. datang ke pemakamannya? Karena dulu gue sama pacar gue tuh putus gara-gara dia, tau gak lo? Emang meninggal beneran meninggal? Kalian kan udah meninggal, masa harus cek di mana sih? Ya Allah, siapa sih lo ceweknya? Gue tunangannya, gue mau nikah bulan depan. Raza mau tunangan? Iya, gue mau nikah bulan depan. Dan tunangan malah. Kenapa ketawa? Ada masalah apa? Ya. Kenapa lu ada yang lo tutup kayak ada yang aneh dari lo, ada yang sembunyiin deh? Gak ada yang lo sembunyi. Ya kenapa lo ketawa tadi? Ada apa? Jadi lo yang namanya Atira. Hah? Atira? Gue malah. Ini Gue mah- tunangannya. Atira yang... Udah dong, mohon maaf ya, saya nggak bisa lagi nih. Enggak Mbak, bukan Mbak. Mbak, enggak, masalahnya kita tuh cuma mau nyari Raza aja. Ini Iya, kasihan. Tapi mbaknya nggak sopan. Udah keluar sana. Keluar. Jangan didorong-dorong dong, biasa aja. Gak mungkin Raza meninggal. Ya emang nggak mungkin, aneh banget masa orang bisa tiba-tiba meninggal begitu Pasti ini doang. ada Ya, tutupin oke. sesuatu. Oke, cewek ini juga kayak ngerti Cewek ini ada sesuatu. sesuatu yang Apalagi tadi waktu denger lo ada tunangan, dia kayak ketawa ngenyek gitu ya. Iya, kayak meremehkan. Sementara malah masih histeris karena dia antara percaya atau nggak percaya, Raja udah meninggal. Kita di mobil, tiba-tiba kita ngeliat si Atira tadi datang ke kafe itu. Nah lo, ngapain dia? Karena dari awal saya udah curiga nih, kayaknya Atira ini ada yang disembunyiin. Kayaknya dia ada hubungan dengan Raja. Itu Raza. Mas, Cowok itu? itu Raza. Cowok itu calon suami kamu? Iya, itu Raza. Nggak lama Atira datang, tiba-tiba malah bilang lo itu Raja. Raja datang ke kafe itu. Samperin Raza aja yuk. Ini, Apa ini. hubungannya? Berarti wah, yuk turun. Kita masuk, kita lihat ada Raja sama cewek, udah pasti Atira tuh. Wah, fix mereka pacaran, Atira berarti bohong. Kita labrak, tapi pas kita balik badannya, cewek itu Maksudnya apa? Raza. Apa sih, Ma? Siapa? Ini siapa? kok beda Ini kakak aku. Siapa? Kamu selingkuh. Kamu Ini kakak aku. kemana? Iya kan, Kak? Kamu kemana sama ini terus kamu tiba-tiba sama cewek? kita lihat Atira masuk ke sini, kemana dia? Ini kakak aku. Iya kan, Kak?
Dan Raza ngomong kalau cewek itu adalah kakaknya dari kampung. Wah ini makin aneh nih, makin menjadi gak percaya sama sekali. Kamu gak pernah bilang kamu punya kakak. Papa aku Kamu kemana sakit, selama aku ini? disuruh Kamu, pulang. iya kamu kemana selama ini? Kamu Oke. kemana? Ya, aku Kalau dia ada. kakaknya kenapa lo kayak orang pacaran kayak nangis-nangis? Nah, ini papa saya sakit, dia datengin saya, dia habis diputusin sama pacarnya, Tapi makanya kamu dia gak pernah nangis. bilang kamu punya kakak selama ini. Sekarang aku tanya kamu kemana? Ya aku di Jakarta kerja. Maaf ya Bu, saya mau nanya. Ibu Julius tadi kemana? Sama ada perempuan baju merah? Hah? Udah pulang. Ada perempuan baju merah nggak tadi masuk? Nggak ada. Nggak ada. Pulangnya lewat mana tadi? Tapi yang jadi pertanyaan Atira kemana? Tadi kan kita lihat Atira masuk ke dalam kafe itu kok nggak keluar lagi. Atau mungkin ada dari pintu belakang, kita nggak tahu ya. Saya jadi kakak di sini, saya nggak setuju. Kamu cuma mau manfaatin dia doang kan? Kak, jangan ngomong gitu Selama kak. ini, itu saya nggak setuju. Oke, kamu adalah kakaknya Raza. Ya kan saya nggak setuju pokoknya. Beda mukanya ya? Saya pun nggak setuju sama hubungan mereka. Tapi bulan depan kita udah nikah, kita sama aja nggak setuju. Kak, aku sayang banget kak sama Mala kak. Apa urusannya coba kan sama enggak? Lah, apa urusannya? Lo kita cuma nanya doang. Ya bukan kakak kandung sih mas, jadi bapak saya cerai, jadi ibunya dia Chinese. Ya, terus? Nah yang bapak saya ibu saya baru orang Jadi Arab. bapak kalian satu bapak. Satu bapak tapi beda ibu. Tapi Kamu pernah tahu nggak sebagai calon istrinya? aku nggak tahu kamu kenapa nggak pernah bikin. Kamu kemana? Aku tanya kamu kemana? Aku di sini kerja loh mang. Kerja apa? Aku udah ke kantor, tapi kamu nggak ada. Kamu bilang kamu update perusahaan, bos kamu ngomong suruh kamu nggak ada, terus di perusahaan nggak ada. Dipecat dari mana orang kantor orang tua aku kok. Tapi dia bilang bukan. Kantor siapa? Kantor orang tua saya. Jelasnya kita sebelumnya dari kantor kamu, ada bos kamu bilang kamu dipecat, bawa lari uang perusahaan, ada sering cewek datang ke situ. Namanya Alika, Pak Kamila, Pak Alifa tadi. Kakaknya Raja juga malah marah-marah ke Mala. Dia bilang nggak setuju Raja kawin sama Mala. Karena Mala cemburuan, curigaan. Padahal itu menurut saya Mala cemburu, curiga wajar aja tadi kan. Karena dia kan nggak tahu itu kakaknya Raja. Iya kalau itu kakaknya Raja. Apa kamu ngilang setelah aku transfer 100 juta lebih ke kamu? Mana buktinya? Bukti catering dan lain-lainnya Kamu udah transfer dia mana? berapa? Iya nanti 100 dong, kan masih 100 bulan lebih, 100 depan. juta Kamu lebih. udah transfer dia 100 juta lebih buat apa? Buat pernikahan kita. Aku udah bayar buat gedung sama Ya catering mana? mas. Ya mana? Terus sekarang kamu aja ngilang habis dari gitu. Ya buktinya ada di rumah aku lah. Ya Masa udah yang sekarang ke bawa? rumah kamu, sekarang ke rumah kamu. Ke rumah aja, ke rumah kamu aja. Ya, jadi kita baru tahu kalau selama ini emang uangnya uang Mala buat persiapan perkawinan disetorin ke Raja dan Raja nggak pernah ngasih bukti-bukti bahwa itu uang udah ditransferin untuk persiapan perkawinan. Apa sih maksudnya gedung catering? Loh, dia mau kawin. Tetap kita nggak setuju. Uang catering uang gedungnya dari dia, sama dari ceweknya. Udah aku Lu nggak bayarin. tahu sebagai kakaknya, kalau emang lo kakaknya lo ya. Dan orang tua kita pun nggak bakal setuju. Nggak setuju kalau apa? Kamu dengarkan aku orang kaya, nggak mungkin dong aku dipecat. Terus dia ngomong kamu mau kabur, sekarang apa lagi? Jangan bohong, yuk kita ke kantor yang tadi yuk. Ikut Mungkin yuk. dia yang bohong. Ikut yuk ke kantor yang tadi yuk. Oke, Oke, apa? aku ngaku deh. Apa? Emang itu kantor papa aku, cuman lagi drop, lagi turun, omset nggak ada kejual. Ya udah, akhirnya aku jadi karyawan biasa aja di situ. Nah, terus Dan sekarang papa aku sakit di Bandung. terus kamu dipecat Saya difitnah mas, sama anak bapak itu. sama anak bapak yang bos tadi. Iya, Anaknya betul. bapak itu setelah berikut Iya. dengan bapak kamu kerja di situ juga. Betul. Tapi kamu dipecat. Saya dipecat. Korupsi, nyolong uang perusahaan. Mas, kalau ngomong jangan sembarangan ya, saya nggak kayak gitu loh. Tadi saya nggak sembarangan, cuma tadi katanya bapak itu saya cuma nyampein. Saya masih ngelihat ada kejanggalan dari cerita Raja. Dan Raja bilang juga katanya selama ini kakaknya ngejagain papanya yang sakit. Sekarang cewek ini nyariin lo, seminggu lu gak ada kabar. Sekarang ini lu sama ini yang katanya aku kata kakak lu. Kak, kakak sekarang pulang ya ke Bandung ya. Ini urusan aku sama dia. Kasihan bapak lagi sakit. Tapi ingat ya, gue gak bakal setuju sama hubungan kalian. Loh, jangan gitu dong. Kakaknya Raja juga pergi, dia marah. Maksud kamu apa sih nyamperin aku ke Jakarta? Aku nyariin kamu, selama ini aku nyariin kamu ngilang seminggu, aku nggak tahu kamu di mana. Kita mau nikah sebulan lagi. tapi Iya, kamu aku ada tahu kabar. pernikahan kita bakalan jadi. Cuman aku pending dulu sebentar. Aku lagi ada urusan di sini. Kenapa dipending? Kamu nggak bilang sama aku masalah kamu apa? Aku tuh calon istri kamu harusnya bilang sama aku. Ma, oke. Handphone aku hilang, fasilitas kantor aku disita. Aku nggak mau bikin kamu Tapi khawatir. kamu sekarang benar udah gak punya kerjaan. Oke, aku ngaku, aku dipecat. Ya udah ngaku Pernikahan aja kita tinggal tetap beres jadi, ngaku. tapi aku undur. Aku lagi merintis lagi. Tapi kamu harusnya kabarin aku. Bisa kan kamu minjem handphone sama temen kamu. Terus ini juga Aku nggak punya. ini kafe temen kamu kan katanya.
Teman siapa? Tadi Siapa tadi tuh? Julius. Gila, katanya lu udah Kamu udah mati, kamu udah meninggal. Yang mana Julius yang Yang mana? punya kafe Yang punya kafe Aku ini. nggak punya teman namanya Julius. Masa kita yang halu ya? Masa aku tiba-tiba dapat SMS suruh ke sini, dia bilang ada informasi di sini dan dia bilang ke teman kamu udah mati. Sumpah demi Tuhan, aku nggak tahu namanya Julius. Terus ngapain kamu di sini kalau berarti kamu nggak tahu Julius? Janjian sama kakak saya. Dan kenapa janjiannya di sini? Ya nggak tahu, kakak saya nyuruh kesini. Masa kita yang halu sih? Terus masa semua kebetulan gitu? Mungkin aku dijebak. Mungkin ada orang yang sirik sama aku, yang nggak suka sama aku. Ya siapa? Oh ya, tapi masuk akal juga sih dia. Tadi karena Atira datang ke sini sebelum kamu, karena Atiranya nggak ada. Atira. Atira mana? Jangan Julius tuh temannya Atira. Kamu ada hubungan dengan Atira nggak? Atira teman kos aku. Iya, Atira. Kamu ada hubungan gak sama dia? Soalnya tadi dia marah-marah. Tadi dia kesini datang barusan sebelum kamu datang. Waduh, saya nggak ngeliat. Tadi aku udah Bisa kepesan jadi- kamu. Jangan-jangan yang ngejebak dia Atira nih. Maksudnya gimana sih? Oh tadi ada Atira kita lihat masuk tiba-tiba. Ya tapi nggak ada, makanya itu dia sebelum dia kan. Maksudnya apa sih? Saya nggak ngerti deh. Ini sekarang jelasin sama cewek lu sekarang maunya gimana berdua? Sayang, pokoknya pernikahan kita jadi kok. Tapi aku undur dulu ya. Tapi kamu kabarin aku. Iya. Jangan kayak gini. Iya, aku sekarang ada pengen pergi dulu. Aku pengen meniti karir aku dulu ya. Tapi kamu harus kabarin aku terus ya. Iya, nanti aku kabarin ya. Segalanya kabarin dulu tukeran nomor telepon belum? Oh, aku kan nggak punya handphone. Kamu nyebut dong, buat beli handphone 3 juta aja. Yaudah nanti, aku ada uang sih. Masa lu nggak ada duit sama sekali lu? Nggak ada mas. Kok cuma segini sih sayang? Aku nggak ada cash lagi. Handphone apa segini? Ya aku nggak ada cash lagi. Kamu beli aja handphone yang bisa buat kabarin aku. Handphone biasa aja. Kenal sama dia lah. Beli handphone yang bisa buat SMS atau telepon aja. Oke. Oh iya, aku habis cetak undangan baru lagi. Tanggalnya aku ubah, ada inisialnya MR, Malaraza. Ya udah nanti kamu kabarin aku ya. MR. Kasih Kasih sayangnya. MR juga tuh. Dadah. Dapat sama Tukang kamu. pemulung. Dadah. Yaudah, aku balik dulu ya sayangnya. Ada urusan. Dadah. Lu percaya aja sama cowok lu kayak gitu? Kita ikutin Raja, ternyata dia balik lagi ke kosannya. Yang bikin kita kaget, ternyata dia ketemu sama Atira. Dan dari gelagat atau gestur tubuhnya mereka kayak orang pacaran. Belum kita labrak, tiba-tiba kakaknya Raja datang marah-marah ke Atira. Mereka berantem tuh antara cewek ke cewek. Antara kakaknya Raja dengan Atira. Tapi kok berantemnya kayak kelihatan orang-orang cemburu ya? Lu cewek gak bener tuh gak lu? Masa? Lu datang-datang langsung kasar sama gue aja gak kenal soal siapa. Udah. Ini apa sih ini semua? Apa lagi sih? Lo bilang Oke, lo keluar. Oke. Kamu jawab dulu, kamu jawab dulu. Gak lucu Ah, kayak gitu. oke. Jelasin Oke. semua di sini, jelasin. Sekarang lo kakaknya apa bukan? Sekarang gue tanya. Ah. Ini kakak saya. Kalau kakaknya kenapa lo marah-marah di sini tiba-tiba? Saya gak suka aja kayak gini. Gak suka apa? Saya gak suka aja dia deket-deket kayak gitu. Ya kenapa? Kalau lo kakaknya kenapa lo cemburu? Yang harus cemburu dia nih mbak, yang harus cemburu. Saya gak suka aja. Adik saya tuh belum bergaul dengan cewek asal-asalan. Saya gak akan pernah setuju sampai kapanpun. Ingat. Jadi maksudnya gimana sih? Aneh deh, kakaknya ini nggak setuju, itu nggak setuju. Dan dia juga nggak ngasih tahu kalau ini kakak. Ada kakak. Udahlah kak, aku udah besar. Gak usah ngatur-ngatur aku dong. Ingat kamu tuh jodohnya sama papa. Aku nggak mau. Ingat ya kamu harus putusin mereka berdua. Ingat janji kamu. Janji apa sih? Janji apa sih kak? Kamu jelasin sekarang ada apa kamu sama dia? Oke, dia baper sama aku. Dia suka sama aku, tapi aku nggak pernah ngerespon dia. Ngomong apa? Gue baper sama lo. Ya iyalah kamu baper sama aku. Lo nembak Apa gue sih? ya? Apa sih kalian? Kapan? Kita udah jadian. Wah, bener-bener sih lo. Jelas banget. Apaan? Jadian. Pacaran. Kapan jadiannya? Jelasin sama dia. Jelasin sama dia. Mal, dia itu baper sama aku, Mal. Lihat dong, aku tuh nggak ada rasa cinta apa-apaan yang buktinya aja aku seriusinnya ke kamu. Apa sih? Apa? Lo percaya sama cowok kayak gini? Gue udah mau nikah, gue. Lu yang laki orang. Lu nya aja kegatelan sama gua. Oke, kalau kamu kayak gini, aku bakal nunjukin sesuatu. Tunjukin apa lagi? Oke, aku ngaku kita pacaran. Nah, dari tadi kayak lo bilang. Berarti lo Tapi sekarang selingkuh. kita putus. Berarti kamu selingkuhin aku ya? Ya aku hilaf, Mal. Maafin aku dong. Ingat ya, kita udah putus. Mal, aku minta maaf.
Dia yang udah ngebantuin keuangan aku di sini, Mal. selingkuhin aku. Kita udah mau nikah, tapi Ya, nggak kayak gitu maaf, caranya, nggak kayak gitu caranya. Ya aku udah gak ada apa-apaan di sini, Mal. Dia yang bantuin ekonomi aku di sini, Mal. Jadi maksudnya lu pacaran? Pacaran kan sama dia? Iya, pacaran. Oke, berarti lu selingkuh kan? Iya, tapi saya hilaf. Buat apa? Ya karena memang dia yang bantu ekonomi saya di sini. Kamu Aku nggak ada rasa sama dia. terus gimana uang yang kita buat nikah itu kemana? Udah aku bayarin dong. Buat catering dan segalanya. Tanda terimanya mana, Mas? Tanda terimanya mana? Buktinya mana? Tanda terimanya ada di kamar aku lah. Yaudah sekarang ke kamar kamu. Kita ke kamar. Ya, kita ke kamar aja. Cep. Halo? Oh, saya keterima kerja, Pak. Oke, saya kesana ya, Pak. Siapa Ma, lagi? aku terima kerja. Makasih ya. Berkat kamu kesini, aku terima kerja. Aku harus buru-buru ya. Terus aku mau lihat Makasih ya, Mal. bukti dulu. Iya, nanti ya. Aku harus samperin dia dong. Ini kerjaan aku. I love you, sayang. Maafin aku ya. Tapi aku mau lihat bukti Iya, dulu. nanti. Sini ngeles. Boleh satu Mas. Kita ikutin, kok dia malah berhenti di tempat kayak base campnya pemulung lagi pada kumpul. Ini kok kayak markas pemulung sih, kayak base camp. Ini banyak pemulung-pemulung kayak barang-barang bekas Enggak gitu nih, loh. kamu tuh tahu nggak sih? Apa calon suami kamu nih kenal nggak Ini sih? jangan-jangan ada hubungan sama pemulung yang tadi bawa gerobak kita temuin berapa kali nih, yang tadi kabur juga nih. Ya, ingat yang pertama itu yang Iya, aduk-aduk aku bilang. ya, jalannya tunggu, oke kita lihat. Ini masuk tuh. Dia masuk ke dalam, nggak lama dia keluar lagi, bajunya udah compang-camping. Berarti dia, Ya Allah, kok ganti baju? Selama ini bohongin aku lagi dong, Mas. berarti dari tadi orang yang dari tadi kita kejar, yang tadi pemulung kita hampir tabrak itu cowok lo. Jadi yang pakai anduk aku lihat pertama itu dia juga. Iya, orang. Aduh ya Allah, Tuhanku ya Allah. Berarti kamu tuh dibohongin selama ini. Selama ini dia bilang itu punya perusahaan bapaknya. Sekarang dia bohongin aku kayak gini. Gini, kayak dia dicabut-cabut. Lo turun dulu deh. Gue turun ya. Lo turun dulu deh. Berarti yang dari tadi ngeliatin kita, yang kita hampir tabrak tuh juga dia berarti nih, jangan-jangan. Dia nyamar jadi pemulung. Makanya tadi mukanya waktu awal kan sempat nggak mau ngeliatin muka kan. Wah, kita ikut ini mengejutkan sih, shock kita lihat. Lihat deh, ini kurang ajar banget nih orang. Tadi kakinya nggak apa-apa kan? Sekarang kakinya kelihatan banget pincang, kayak timpang sebelah. Nih, lihat ya Allah. Itu dikasih duit sama orang. Ini nih bukan pemulung, tapi ini pura-pura miskin biar kelihatan dikasihanin orang. Terus dikasih duit, tahu nggak? Oh, dia jalan lagi, pergi, ayo. Tadi dia apa? Tadi barusan apa dia tadi? Jadi anehnya tuh kakinya dia tiba-tiba kayak kesek-sek, Pengkor gitu. Tapi lucunya itu orang-orang ngasih. Oh, dia acting pura-pura gitu. Orang-orang ngasih duit ke dia, dia cuma jalan begitu-begitu doang. Berarti emang dia modus, cuma bohong Ada dia dia. menipu aku. Jadi dia sebelumnya bukan jadi pemulung. Enggak. Dia nyamar jadi pemulung supaya dapat belas kasihan orang, dapat Betul. duit Supaya dengan mudahnya karena. Bener. Jadi dia jalannya gimana tadi? Pura-pura gitu. miring-miring gitu kayak pengkor gimana sih kakinya kayak gitu miring terus habis itu orang kan kasihan lihat dia dikasih duit sama orang. Oh. Berarti memang bener-bener dia maaf penipu. Sampai dia berhenti di kedai pinggir jalan. Oke, dia lagi ngaso tuh. Gini, coba deh. Dia berarti kan megang banyak duit nih. Dia tadi dia Iya. pura-pura cacat segala macam padahal biar orang dapat belas kasihan. Dia kan banyak orang minta-minta acting ya. Iya. Tapi dia seolah-olah nggak minta-minta, seolah-olah kayak dia kerja, tapi tetap aja mengharap belas kasihan orang kan. Tapi kan tetap aja dia nipu. Iya, oke. Sekarang masukin dong ibu-ibu minta-minta ke dia. Dia kasih nggak? Oke, kita coba cari tahu, kita goda di sini. Mas, mas, minta mas. Mas, tolong mas, bagi duit mas, buat makan mas. 2 hari belum makan mas, kasihan mas. Bagi duit mas. Ibu, apaan sih Bu? Kalau mau minta tuh sama yang lain, jangan sama saya dong. Kalau duit kerja Bu, saya aja kerja, pincang-pincang juga. Mas, saya nggak bisa kerja mas, bagi duit mas buat makan mas.
Dia yang tukang bohong, kenapa dia jadi marah-marah sama ibu-ibu itu? Oke, ya udah Ibu mundur, Bu. Kita masukin penggoda ya, coba ya. Yui pura-pura masuk, pura-pura kayak kecopetan ya. Yui, masuk sana. Gimana nih? Mbak. Mbaknya kenapa? Saya dihipnotis, Mas. Dompet saya tuh hilang. Oh, yang diambil cuma dompetnya? Iya, saya nggak tahu. Oh, mbaknya jangan panik, duduk aja dulu yuk di sini. Oh, ya udah deh, tunggu bentar Mas, aku taruh tas dulu ya, Iya. biar. Aduh, bingung banget deh. Mbaknya emang dari mana? Iya, tadi tuh lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba tuh dia ngajak ngomong, terus tiba-tiba aku udah nggak sadar gitu aja. Oh. Udah, oke. Dia goda-godain lo, dia udah gombal-gombalin lo. Banget sih, lihat aja itu. Lagi pegang-pegang tangannya ngapain coba? Tadi Oke. ibu-ibu dimarahin sama dia. Sekarang giliran yang cewek. Oh iya, namanya siapa? Nama aku Yui. Oh, aku Raza. Mas Raza manggilnya. Iya. Mas juga manis banget kok orangnya. Ah, yang benar, kamu bisa aja. Tapi kok ini tangan aku dipegang terus ya, Mas? Iya, soalnya lembut gitu tangannya. Mas bisa aja. Emang iya? Iya, lembut, beda sama aku. Aku kan anak kuliahan lah, cuman ini lagi ada teater aja. Lagi mendalami materi-materi kuliahan. Latihan teater. Itu kaki kamu luka? Ah, enggak, ini cuma buat penilaian aja. Menurut kamu gimana? Belum tugas kuliah. Oh my Tapi god. nggak kenapa-napa kok. Itu benar-benar kayak asli banget. Itu keahlian aku. Biasa lah, kayak koreng-koreng kayak gini mah udah sering buat-buat. Apalagi di muka. Tapi serius beneran itu. Serius? Tuh, aku nggak pincang kan? Iya sih. Jadi kalau jalan sama kamu nanti ya nggak malu-maluin lah. Walaupun di sini kita pertama kali ketemu kamu ngeliat ada koreng, cuma nanti pas jalan enggak dong. Aku Gitu. bos. Oke, lo abis ini curhat, kita pengen lihat reaksi dia kayak apa. Lo bilang pacaran jarak jauh, ya. Biar seolah-olah nih kayak pelapor kita kayak malah kayak pacarnya dia nih. Kita pengen lihat reaksi dia kayak apa. Ya, sebenarnya ya aku nih mau cerita sama kamu deh. Aku tuh masih kapok gitu sama mantan aku yang lama, yang kemarin. Kenapa tuh? Iya, aku tuh dulu tuh LDR-an gitu, jarang ketemu. Aku di Jakarta. LDR-nya dari mana itu? Iya, aku di Jakarta, dia di Bandung. Oh, jauh ya. Iya, terus aku nggak tahu deh. Dia Ya udah kalau gitu sama aku aja. Mumpung kita lagi deket. Kamu di Jakarta juga kan? Iya, pas aku juga di Jakarta. Tuh kan, tadi aja dia selingkuh sama Tira. Sekarang masih dia selingkuh sama yang lain lagi. Ya mungkin ada selingkuh-selingkuh yang lain juga. Jadi selama ini dia bohongin aku terus. penting harus ketahuan sekarang daripada nanti-nanti udah nikah ya kan? Yang bikin kita kaget tiba-tiba kakaknya tadi datang marah-marah. Dan dari kalimatnya kita kaget. Ternyata dibilang kita cerai aja loh. Berarti bukan kakaknya dong, ini istrinya dong. Yuk, langsung labrak yuk. Dia siapa sih? Nggak tahu ini siapa? Aku istri kamu, Mas. Dia asli apa lagi? Ini bilang kamu Lu berarti tukang bohong lu ya? Ini lo bocah lo kan? Ini istri lu terus dia bilang lu orang lain. Tadi lo bilang kakak. Loh, jadi kenapa sih? Lu kenapa bohong sih sama dia? Ya wajar dia kayak begini. Lu kan calon suaminya. Lu udah bohong sama dia, wajar dia kayak Ini begini. kenapa banyak banget? Jadi orang ini apaan sih? Ini ada kamera? Sabar. Ini. Saya nggak mau dikapek-kapek kayak gini ya. Kamu juga, Mas. Lu bukan kakaknya kan berarti kan? Lu bohong kan? Hah? Oke, saya masih lihat. Sama ini saya bohongin kalian. Oke, selama ini yang bohongin kalian. Yang bohongin atau kalian berdua? Dia lah yang bohongin. Saya nggak ada bohong-bohong kali. Kok jadi kita salah? Ini kan kita berdua. Loh, aku mah nggak pernah salah jadi orang. Oke, sekarang kalau mau yang jelasin siapa? Kamu jangan bohong, Mas. Oke, jadi sebetulnya lo sama Bella pacaran berdua. Iya. Dan lo tahu kalau suami lo pacaran sama dia? Tahu karena kita kan sama Fatih. Lu tuh cuma bermain jahat. Apalagi Ini kenapa? Lu masih nanya-nanya kenapa lu gak tahu diri ya? Oke, saya ngaku. Semua ini saya lakukan buat bayar utang kamu. Secara kamu beli baju mahal-mahal semua. Jadi emang ini rencana kalian berdua? Jadi kalian sekongkol? Nah lo nggak ngaku tadi sebelum udah ngaku kok. Berarti lu emang sengaja ya ngebohongin ini perempuan buat kalian doang kan? jahat, lu jahat. Lu juga jadi cewek. Kenapa lu pegang punya istri? Tapi mau buat suami lu selingkuh buat kalian doang. Sendiri. Kenapa kamu sama suami orang? Kenapa kamu setuju? Ya kamu yang sama kan setuju. Kamu
Ternyata bener, dia bukan kakaknya, dia adalah istrinya. Dan selama ini suami istri ini berarti memanfaatkan ya Mala. Istrinya tahu kalau suaminya ini memanfaatkan Mala. Mas, kamu kenapa kejar dia, Mas? Loh, aku cinta beneran sama dia. Kamu apaan sih? Jahat banget sih, Mas. Gak usah ngalangin aku. Mas, udah kamu nggak usah jadi